Shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk hari ini di mana Tuhan kembali mempertemukan kita dalam rumah Tuhan ini, rumah kita bersama untuk bersama-sama menghampiri tanda anugerah Tuhan. Karena itu mari kita siapkan diri dan seluruh keberadaan kita pada pagi hari ini. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh, berdoa, minta Tuhan untuk memimpin kita hari ini dalam hal memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kita juga melalui ibadah hari ini kita dilawat, diberkati oleh Tuhan dengan sukacita dan semangat baru. Mazmur nomor 149 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-puji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermasmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memukul orang-orang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh geria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorak di tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah adalah kerongkongan mereka. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan, Bapa ku persembahkan. Mari untuk kita semua berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sikap berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang lagi bersama-sama pagi hari ini untuk menghampiri tata anugerah-Mu. Berkenanlah untuk menjumpai kami, melawat kami. Biarlah pujian kami, penyembahan kami naik di hadapan-Mu, yaitu upaya berbau harum untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang katakan Bapa mempersembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai
kami sungguh keluar dari hati. Engkau menerima sembah bagi kami pada pagi hari ini. Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Biarlah kami sungguh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Glory kami persembahkan hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan
hanya Engkau yang layak untuk menerima segala bakti kami, sembah kami, pujian kami kepada-Mu. Inilah kami jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terimalah kami dengan persembahan kami, pujian penyembahan kami. Biarlah melalui ibadah pagi hari ini Engkau ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka dan kami habiskan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Silakan duduk. Mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini kita ada, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita lihat sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita kanan kiri. Kita perhatikan wajahnya. Apakah sukacita? Apakah murung? Mari salami saudara kanan kiri. Katakan sukacita dari Tuhan menyertai Anda. Kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian, katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang suci. Saya kasih Tuhan bangkit berdiri.
kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Iren untuk membawakan kantong persembahan. Ada Iren? Tidak ada. Minta tolong Jen. Sebelum persembahan kita jalankan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga padamu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terkadang ada pahit, tetapi juga banyak manisnya. Dan kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami itu atas izin daripada Tuhan. Dan tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memberi sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau pakai Tuhan benda mati ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, bahkan untuk memberkati di tempat lain. Engkau juga memberi hikmat kepada hamba-Mu yang mengelola daripada keuangan ini. Biarlah kiranya bermanfaat untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami rindu memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, katakan, apakah kau payah mencari-cari? Serahkanlah kepada Tuhan.
Terima kasih buat persembahannya. Sebentar kita akan menerima siraman daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, katakan, Kau sangat kucinta. Katakan bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah, bahkan Bapa seperti-Mu, yang tidak pernah meninggalkan kami walau hanya sebentar saja. Sekalipun kami harus menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam keadaan apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Karena itu, biarlah kesadaran ini memenuhi seluruh hidup kami, dan kami tetap kuat dan terbukti bahwa hari ini kami masih ada. Semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terimalah semua puji-pujian kami melalui lagu-lagu ini sebagai persembahan bibir yang memuliakan Tuhan. Setiap kata, ide, gagasan yang keluar dari lagu ini merupakan cetusan daripada hati kami yang terdalam, yang mengagumi-Mu, yang menghormati-Mu, bahkan yang mengasihi-Mu. Terimalah semuanya itu Tuhan. Ini kami akan belajar bersama dari firman-Mu. Karena itu mohon Tuhan Engkau bekerja dalam batin kami. Ajar kami, sekalipun kami mendengar kata-kata, suara dari manusia, tapi biarlah kata-kata itu mengandung kuasa Allah untuk memberikan kekuatan, untuk mengarahkan kami, menghibur kami, dan juga memberikan motivasi kami untuk terus bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Beberapa menit ke depan ini pakai untuk mengajar kami. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur untuk hari ini di tengah-tengah segala kesibukan kita. Juga ya, kita jarang-jarang untuk bertemu, bertatap muka satu dengan yang lain. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita. Karena itu sekali lagi bahwa kita bersyukur untuk momentum ini. Ya, mari kita buka bagian firman Tuhan yang terambil dalam surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Tesalonika, yaitu 2 Tesalonika pasal 1. Kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan membacakan ayat yang genap. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ayat 4, jemaat Tuhan bersama-sama, 1, 2, 3. Sehingga dalam jemaat Allah kami sendiri berkorban tentangmu karena kedatanganmu dan imanmu segala keaniayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan perbuatannya. Apabila Dia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk diakui oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percaya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, menghayati
dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Saya ulangi ayat yang ketiga. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kita. Saya mengajak kita sekalian untuk fokus pada kalimat karena imanmu makin bertambah. Hari ini kita belajar dengan tema yaitu iman yang makin bertambah. Ya. Iman makin bertambah. Bapak Ibu dan Saudara, iman adalah suatu keadaan rohani yang bersifat progres. Ya. Yaitu suatu keadaan yang menuju kemajuan, perkembangan, pertambahan atau pertumbuhan. Jadi iman itu tidak tetap begitu-begitu saja, apalagi menjadi mundur. Tapi iman harus bertumbuh, bertambah, berkembang, makin maju. Hal yang sejalan dengan pengertian ini, Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat 15 berkata, bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, 2 Petrus 1 ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Kemudian dalam Tesalonika 2 Tesalonika 1 ayat 3 berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Itulah sebabnya iman Allah merupakan pengalaman rohani yang bersifat progres. Ya, bertambah, bertumbuh, semakin maju. Bagaimana kita mengalami itu? Bapak Ibu, amin. Ya, seharusnya demikianlah. Nah, kata yang dipakai untuk bertumbuh adalah ya, pleonazo, yang berarti bertambah banyak, bertambah dengan berlimpah-limpah, semakin besar, semakin bertambah, menjadi semakin banyak. Ini menyangkut mengenai masalah ya kualitas ya. Tentunya iman yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita semakin dikuatkan dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita teguh, kita semakin kokoh kuat. Dan mencapai klimaksnya kapan? Ketika kita sudah ada dalam surga, butuh lagi iman. Bapak Ibu, ketika kita sudah di surga, kita butuh lagi iman. Halo. Ketika kita sudah di dalam surga, kita butuh iman. Tidak perlu lagi. Ya. Tidak butuh lagi. Ya, mungkin klimaks iman itu ketika kita melihat anak Allah, Kristus Tuhan kita, berada dalam kemuliaannya di awan-awan. Dan semua harapan kita, semua kerinduan kita, semua yang kita imani telah tercapai. Ini adalah merupakan kebahagiaan yang luar biasa yang selama ini dirindukan oleh semua orang percaya. Pertanyaannya adalah, rindukah kita dengan kedatangan Kristus yang kedua kali? Ya, saya berharap bahwa inilah salah satu tanda bahwa iman kita semakin bertumbuh. Pagi hari ini kita akan belajar apa akibat, apa berkat, apa dampak ketika iman kita semakin bertumbuh. Ya. Jadi progres atau pertumbuhan, pertambahan, semakin besarnya iman kita pasti punya efek atau punya dampak bagi hal-hal yang lain. Dan itu akan menjadi sebuah pengalaman rohani kita yang pasti ialah akan datangkan ucapan syukur dan kebanggaan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa dampak, apa berkat dari iman yang mengalami progres atau pertumbuhan itu? Yang pertama, menguatkan kasih seorang akan yang lain dalam keluarga jemaat, kalau itu dalam komunitas kita sebagai jemaat. Paulus berkata demikian, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah
Lalu kemudian dilanjutkan, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Artinya ialah bahwa iman itu selain daripada kita arahkan kepada Allah dan mengalami sebuah progres, tapi dampaknya ialah bahwa berakibat juga pada relasi hubungan kita antara satu dengan yang lain. Kalau itu di dalam jemaat, iman kita kepada Allah juga akan berdampak dalam relasi kita, dalam komunitas terkecil kita dalam hidup ini, yaitu dalam keluarga kita di rumah. Ketika iman kita bertumbuh, bertambah, dan semakin melimpah, maka itu juga berdampak sebenarnya pada kasih kita kepada orang lain. Jadi tidak hanya secara vertikal, tetapi juga secara horizontal. Bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Sekalipun memang kita tidak bisa memungkiri bahwa adanya perbedaan-perbedaan dalam hidup ini. Perbedaan itu akan terus terjadi sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi bagaimana itu akan membuktikan bahwa iman kita itu semakin hari semakin bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika ada beda dengan orang lain, jangan komplain, jangan protes. Itu merupakan sesuatu hal yang memang harus terjadi. Bahkan tidak hanya sekedar perbedaan, tetapi kita melihat sikap, tindakan orang lain yang merugikan kita, ya, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Karena itu kalau kita menghadapi keadaan yang seperti itu, jangan pernah menjauhkan diri, jangan pernah lari. Karena itu merupakan salah satu pembuktian ketika kita tetap setia dalam kebersamaan kita sebagai keluarga di rumah, sebagai keluarga dalam kehidupan jemaat, juga pertemanan dimanapun dengan setiap orang. Karena itu pun juga ketika kita kokoh dalam kebersamaan kita dalam hubungan, maka itu membuktikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin kuat. Amin. Iman tidak bisa dilihat, tetapi iman itu akan termanifestasi dalam tindakan-tindakan kita, dalam sikap kita, dalam keputusan-keputusan kita. Ya, memang tentunya ialah bahwa sesuai dengan ketika kita bersikap bertindak, kadang-kadang temperamen kita akan terlihat di situ. Ketika kita bereaksi, apakah temperamen kolerik, sanguin, melankolik, dan lain-lain sebagainya. Semuanya bersatu padu. Tapi itu pada akhirnya akan membuktikan siapa kita. Karena itu, menghadapi perbedaan, jangan pernah memisahkan diri dan jauhkan diri. Mengambil sebuah keputusan yang keliru dan salah. Kadang-kadang kesalahan orang lain, ya, kesalahan orang lain membenarkan diri dengan kesalahan itu. Dampak daripada iman adalah menguatkan kasih seorang akan yang lain dalam keluarga jemaat. Yang kedua, dampak daripada progres atau pertumbuhan iman itu akan menjadikan orang percaya tabah dalam menghadapi penganiayaan dan penindasan. Orang yang bertahan dalam kesulitan adalah orang yang menunjukkan dirinya bahwa imannya sementara bertumbuh. Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang menghadapi situasi yang tidak sama seperti kita. Ya, mereka mengalami aniaya dari lingkungan, dari orang-orang tertentu. Sekali lagi bahwa memang dari dahulu sampai hari ini, kelompok orang Kristen atau tubuh Kristus itu pasti akan mengalami ancaman aniaya di mana-mana. Dan memang inilah bukti dari pernyataan Yesus bahwa Ia menempatkan kita di tengah-tengah serigala. Ya, kalau kita berada di tengah-tengah domba seluruhnya, maka amanlah, ya, nyamanlah jiwa kita. Ada pendeta Kemainjil yang senior, namanya pendeta Enos Nyoman. Dia biasa nyanyikan ini, beliau istrinya sudah tidak ada lagi, ya. Jadi ketika istrinya itu hatinya sementara senang, dan kemudian dia dekati suaminya dan dia masuk ke dalam rangkulan pelukan suaminya, dan dia berkata, nyanyikan pujian, nyomanlah, 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 nyomanlah jiwaku. Pak Enos protes, bukan nyomanlah, nyamanlah. Lalu istrinya katakan, saya kan dalam pelukan Pak Nyoman, ya.
karena bersuka cita. Ya, ya sayang kita belum pernah undang Pak Nyoman itu. Ya, Pak Nyoman Enos itu adalah kakaknya Ibu Priscilla. Ya. Jadi apapun, ya termasuk juga penganiayaan, adalah merupakan momentum atau kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa iman kita sementara mengalami sebuah progres. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan hidup di dunia manapun, kita akan hidup dalam lingkungan manapun. Sekali lagi, bahwa ancaman terhadap kenyamanan dan keamanan hidup kita akan terus terjadi. Tapi sekali lagi, ketika hal seperti itu terjadi, jangan pernah selalu menyalahkan lingkungan, jangan selalu menyalahkan orang lain, tapi tetap tekun dan sabar, karena situasi dan lingkungan itu akan menentukan dan membuktikan apakah iman kita sementara mengalami progres atau kita tidak mengalami iman sama sekali. Amin Bapak Ibu. Jadi progres, kemajuan, perkembangan, pertumbuhan iman kita akan menjadikan kita semakin tabah, semakin sabar, semakin kokoh dalam menghadapi setiap kesulitan, juga termasuk penganiayaan dalam hidup ini. Apakah kita sudah mengalami penganiayaan? Memang penganiayaan itu diartikan sebagai tindakan-tindakan fisik yang mencederai tubuh kita, entah itu luka-luka, memar, beban, dan lain-lain sebagainya. Tapi aniaya sebenarnya juga tidak hanya berdampak pada fisik kita, tetapi juga aniaya secara batin. Ya. Karena itu, mari tetap tabah, tetap setia kepada Tuhan, tetap bertumbuh di dalam iman kita kepadanya. Jangan sampai persoalan itu membawa kita lari dari Tuhan, lari dari tubuh Kristus, lari dari persekutuan. Karena semuanya itu akan membuktikan seperti apa iman kita. Itulah dampak yang kedua. Dampak yang ketiga dari progres iman kita, yaitu mendatangkan ucapan syukur dan kebanggaan bagi seorang pemimpin rohani. Dalam ayat yang ketiga, kalimat yang pertama, Paulus berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena imanmu. Paulus yang telah menanamkan benih kebenaran firman Tuhan, ya, kepada jemaat-jemaat, termasuk juga terus orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika ini. Dia melihat bahwa penyampaian firman Allah tidak sia-sia kepada mereka, tapi firman itu bertumbuh. Dan firman itulah yang membentuk paradigma mereka, pemahaman mereka, bahkan sikap mereka untuk bereaksi terhadap apapun, termasuk hal-hal yang membuat mereka menderita. Kecenderungan manusia adalah mempersalahkan situasi dan mempersalahkan orang lain. Dan orang Tesalonika, orang Kristen di Tesalonika tidak seperti itu. Karena itu Paulus berkata, aku wajib mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara, pertumbuhan dan perkembangan rohani jemaat menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang pemimpin rohani. Bahkan itu membuat dia berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia ini, bahwa pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya tidak sia-sia. Jadi menjadi sebuah ucapan syukur. Karena itu Paulus berkata, kami wajib selalu mengucap syukur. Kenapa Paulus tidak berkata aku wajib, tapi kenapa dia katakan kami wajib? Karena tidak hanya dia yang melayani di jemaat di Tesalonika itu, tapi ada teman-temannya sebagaimana nyatakan dalam ayat yang pertama. Ada Silwanus, ada Timotius di sana. Karena itu dia berkata, kami wajib mengucap syukur kepada Allah atas progres, pertumbuhan, perkembangan iman jemaat di Tesalonika. Ingat bahwa pertumbuhan iman rohani kita punya dampak bagi orang lain, punya dampak positif. Tetapi justru sebaliknya, ketika iman yang begitu-begitu saja, maka itu akan mendatangkan kesedihan bagi seorang pemimpin rohani, juga bagi orang lain. Karena itu, mari
kita mengalami progres atau pertumbuhan iman. Yang keempat, apa dampak yang keempat dari pertumbuhan iman rohani kita? Yaitu nama Yesus dimuliakan. Dalam ayat yang ke-12, Paulus berkata, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Bapak dan Saudara, pertumbuhan iman kita, ya, perkembangan iman kita, semakin kita beriman, maka itu pasti akan datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi jika sebaliknya, berarti kita sementara mempermalukan nama Tuhan, membuat hati Tuhan sedih, ya. Dan saya percaya kalau kita sebagai anak-anak yang baik, kita pasti senang untuk menyenangkan Bapa kita yang di surga. Kalau secara jasmani, ya, anak-anak kalau melihat bapaknya bersukacita atas kehidupannya, atas sikapnya, atas kelakuannya, maka seharusnya anak itu juga senang dan punya komitmen bahwa saya akan hidup dan bersikap untuk menyukakan orang tua saya. Ada amin anak-anak? Anak-anak, amin. Ya, jangan senang melihat orang tua susah, ya, tapi senanglah kalau orang tua itu senang, ya. Susah melihat orang tua senang, ya. Sebaliknya, kalau orang tua senang, seharusnya anak bangga dan bersukacita. Berarti bahwa hidup saya menyukakan orang tua. Kita anak-anak Allah secara rohani. Karena itu kita harus bersyukur kalau nama Tuhan dimuliakan. Dengan sikap kita, dengan penampilan kita, dengan reaksi-reaksi kita dalam keadaan apapun, baik itu menyukakan kita ataupun tidak. Yesus kiranya dimuliakan. Yang kelima, dampak daripada progres iman kita, Allah menempatkan orang percaya layak menjadi warga kerajaan Allah. Ketika iman kita bertumbuh, ketika iman kita bertambah-tambah, maka menjelaskan tentang kita bahwa layak kita disebut sebagai warga kerajaan surga. Ayat yang kelima berkata, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Memang ini merupakan sebuah dinamika dalam kehidupan kita, ya, menjelaskan bagaimana kondisi kehidupan jasmani dan rohani daripada jemaat di Tesalonika ini, bahwa walaupun mereka mengalami penganiayaan, ya, tetapi iman mereka tetap kokoh, bahkan semakin hari semakin berkembang. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah kelima dampak akibat berkat daripada iman yang mengalami progres atau pertumbuhan. Karena itu, setiap orang percaya bertanggung jawab untuk progres, ya, atau proses progres imannya. Ya, pertumbuhan iman rohani kita tidak ditentukan oleh orang lain. Amin, Bapak Ibu. Juga tidak ditentukan oleh saya sebagai pembina rohani. Walaupun saya sebagai pemimpin rohani, pendeta, tetapi kita bertanggung jawab masing-masing atas pertumbuhan iman rohani kita. Karena itu, memang ini punya kaitan antara satu dengan yang lain. Bagaimana persepsi kita, pandangan kita terhadap sesuatu, tapi itu tidak memengaruhi iman kita. Sekali lagi, jangan membuat keadaan sulit membuat iman kita tidak bertumbuh. Jangan orang lain yang bersikap buruk terhadap kita menghalangi pertumbuhan iman rohani kita. Tetapi biarkanlah, buktikan diri kita, buktikan iman kita, bahwa sekalipun orang mau bersikap bagaimanapun terhadap kita, tapi jangan sampai itu mempengaruhi progres iman saya. Bapak Ibu setuju? Bagaimana bentuk tanggung jawab bertumbuhnya iman kita? Yang pertama, rindukanlah, pikirkanlah, evaluasi diri, introspeksi diri. Apakah iman saya bertumbuh? Kalau kita mendapatinya bahwa saya masih perlu bertumbuh dan bertumbuh lagi, doakan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja untuk menambah-nambahkan pertumbuhan iman rohani kita. Belajar firman Tuhan. Belajar untuk bersikap benar. Bersikap sabar, bersikap terus mempertahankan nilai kebaikan dalam hidup kita.
pada akhirnya Tuhan akan menyempurnakan semuanya. Memang kita, pertumbuhan iman rohani kita tidak semata-mata dari kita, tapi biarlah kita juga mengambil bagian tugas dan tanggung jawab sebagai pribadi yang memiliki dinamika, punya pikiran, perasaan untuk belajar bertumbuh, sehingga dengan demikian Tuhan akan bekerja untuk menyempurnakan pertumbuhan iman kita. Kiranya iman kita sementara mengalami progres dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup setiap hari. Ingat, Tuhan telah berjanji, keadaan sulit apapun Tuhan menyertai. Walaupun kadang-kadang kita tidak sabaran, Tuhan kok berat amat apa yang saya hadapi, kok belum juga selesai apa yang saya hadapi. Kadang-kadang dalam keadaan seperti ini kita kebingungan, tapi Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap apa yang kita alami. Karena itu, biarlah iman kita terus mengalami pertumbuhan seiring dengan banyaknya persoalan hidup yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang musik ke depan. Kita jemaat Tuhan berdiri. Kita angkat pikiran, katakan, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susah selalu mungkin. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk. Dan selanjutnya, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu mengikutku. Semakin hari semakin bertumbuh dan menuju tahapan kesempurnaan seperti yang Yesus kehendaki. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami kembali belajar firman Tuhan, meneguhkan hati kami untuk terus mengalami progres dalam iman. Walaupun banyak hal yang harus kami alami, sakit hati, tidak disukai, tidak mendukung kami, bahkan mungkin tidak menghargai kami, tidak menghargai kepercayaan kami, dan kami mau bawa semua itu di hadapan Tuhan. Kami tahu itu berat untuk kami lewati, tapi ada Roh Kudus yang memampukan kami untuk melewati setiap progres dalam kehidupan ini. Mampukan kami supaya firman ini hidup dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam menghadapi berbagai tantangan di pekerjaan kami,
hubungan kami dengan pasangan kami, hubungan kami dengan anak-anak kami, dan relasi kami dengan saudara-saudara kami, siapapun yang punya relasi dengan kami. Tuhan tolong kami tidak mampu untuk melakukannya sendiri, tapi kami mohon kekuatan daripada Tuhan memampukan kami untuk bisa mengalami progres dan kami terus teguh dalam iman kami kepada Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan. Baik, kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini. Mari kita berdiri, kita nyanyikan Kemenangan Iman nomor 300. Bersama-sama dalam ruangan ini kami beribadah kepadamu, kami memuji-mujimu dengan lagu-lagu yang telah kami kumandangkan. Terimalah hati kami yang menyembah kepadamu, kami juga dapat mempersembahkan persembahan kami. Kiranya semua apa yang kami lakukan dalam ruangan ini, dalam jam ini, Tuhan berkenan atasnya dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, yang menyampaikan firman-Mu, juga singer, pemain alat musik, kolektan, multimedia, penyambut jemaat. Tuhan, kami persembahkan pelayanan kami hari ini untuk hormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah pelayanan kami juga hari ini sungguh memberkati seluruh jemaat yang hadir. Terima kasih, kembalikan berkat-Mu baik berlipat kali ganda untuk hamba-hamba yang sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Kami imani janji-Mu bahwa apa yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Nah, itu ajar kami tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hayat kami. Terima kasih juga untuk anak-anak sekolah minggu yang dapat beribadah hari ini. Tuhan juga memberkati mereka
juga guru-guru sekolah minggu yang telah mengajar. Berkati mereka. Firman Tuhan yang ditaburkan dalam batin anak-anak ini, kiranya Tuhan Engkau tumbuhkan. Roh Kudus akan menyiram itu, dan biarlah firman Tuhan itu akan hidup dalam kehidupan anak-anak kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu, khususnya pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah cinta kasih kami kepadamu semakin hari semakin bertambah-tambah. Iman kami, kesetiaan kami kepadamu semakin bertumbuh dan bertambah-tambah, dan juga akan mempengaruhi segala sikap hidup kami. Kami tetap menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah roh, walaupun situasi lingkungan yang kami hadapi tidak mendukung itu. Tapi Roh Kudus akan mampukan kami, sehingga kami subur menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengalami progres dalam iman rohani kami. Sehingga itu akan berdampak bagi orang lain, bagi pemimpin rohani kami, dan juga akan menyukakan hati Tuhan. Dan situasi apapun yang kami hadapi, kami tidak akan mundur, tapi itu sebagai arena untuk membuktikan siapa kami sebenarnya. Bapa di surga, Bapa berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri. Tuhan Yesus tolong supaya kami kembali diingatkan tentang komitmen kami ketika kami membangun perjanjian bersama-sama dalam kami diberkati. Sehingga persoalan pergumulan apapun, Tuhan Engkau pulihkan. Kami berdoa kalau ada suami istri yang mengalami persoalan, Tuhan Yesus dengan kerendahan hati kami mohon, nyatakan kebenaran-Mu. Bilalah hamba-hamba-Mu yang benar, tapi tunjukkan kesalahan itu pada setiap kami yang benar-benar menyimpang. Dan kalau kami menyimpang, tegur kami supaya kami berbalik. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, hubungan dengan anak-anak. Tolong kami supaya kami dapat menikmati kehidupan rumah tangga kami. Demikian pun juga hubungan dengan orang tua, bahkan hubungan dengan siapapun. Pagi hari ini Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kondisi fisik yang lemah, yang sakit. Kami mohon Tuhan Engkau lawat jamah mereka. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus dalam pemulihan matanya. Demikian pun juga hamba-Mu Ibu Asyu, hamba-Mu Ibu Marta. Demikian pun juga Tuhan hamba-Mu Ibu Yani. Bahkan Bapak Ibu yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika hari ini mereka lemah tubuh dan sakit, kami mohon jamah mereka Tuhan, karena kami percaya asal Tuhan menjamah pasti mereka sembuh. Bapak, kami juga berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan yang Kau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan jemaat-Mu, baik mereka yang membangun usaha sendiri maupun yang bekerja pada perusahaan orang lain. Kami percaya janji-Mu bahwa setiap orang hidup takut Tuhan, apapun yang mereka kerjakan berhasil. Bapa, kami berdoa juga secara khusus untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan apapun, walaupun kami tidak menyebut pergumulan itu. Tuhan Allah kami yang Maha Tahu, karena itu kami mohon jalan keluar. Dan biarlah dengan jalan keluar yang Tuhan berikan akan semakin meneguhkan iman kami. Anak-anak kami yang sementara bersekolah, mohon hikmat akal budi kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka berhasil naik kelas, lulus, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai. Anak-anak kami, anak-anak muda kami, baik itu pria maupun wanita yang sudah saatnya untuk berumah tangga, Tuhan Yesus tolong supaya mereka menemukan teman hidup yang seiman dan sepadan, yang akan mendampingi mereka seumur hidup untuk berkarya dan melayani Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk Tirta, Claudia, dalam persiapan pernikahan, pemberkatan nikah mereka. Kiranya teguhkan mereka, segala persiapan Tuhan turut campur tangan, sehingga apa yang dinanti-nantikan dapat terlaksana dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Marturia yang hari ini tidak bersama dengan kami, karena mereka di rumah mungkin lemah tubuh, atau mereka yang ada di luar kota. Kami berdoa untuk Ibu Liliana di Jawa Timur. Demikian pun juga Tuhan hamba Pak Thomas yang ada di Baghdad. Demikian pun juga Pak Kodi yang ada di Bogor, dan Bapak Ibu yang lain yang kami tidak sebut namun mereka di tempat yang lain. Tuhan sertai dan memberkati hamba-hamba ini. Biarlah dalam waktu dan kalender Allah mereka kembali bersama-sama beribadah dengan kami, bersuka cita sama seperti hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun persoalan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih hari ini bersama dengan hamba-Mu Ibu Yulda dari Ambon, bisa beribadah bersama dengan kami. Kiranya melalui ibadah hari ini, Ibu ini diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan akan masa depan gereja ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk gereja kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Demikian pun juga Tuhan penginjilan dalam negeri luar negeri. Kerjasama di antara gereja-gereja. Tuhan Engkau memberkati pimpinan-pimpinan supaya sehati bergandeng tangan untuk dapat memenangkan Indonesia ini bagi kerajaan Allah. Pemerintah bangsa dan negara kami doakan Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet, demikian pun juga jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Yesus Engkau berkati bangsa kami dan pemimpin-pemimpin kami. Kita berdoa untuk pemilu tahun 2024. Ya Tuhan Engkau tolong supaya bangsa ini tetap aman. Terima kasih juga untuk berkat-berkat keuangan yang Tuhan berikan bagi kami. Nah, hari ini jemaat-Mu sudah memberikan persembahan mereka, baik persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, persembahan kolektif, persembahan syukur. Kiranya ini mewakili kualitas iman kami, kasih kami, kedewasaan rohani kami kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati keuangan ini agar dapat menjadi saluran berkat bagi pelayanan di tempat ini. Kembalikan berkat berlipat kali ganda untuk seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar bahwa doa kami tidak sempurna, karena itu kiranya Roh Kudus akan menyempurnakannya. Dan kami percaya apa yang tidak kami dengar, apa yang tidak kami lihat, segala sesuatu yang baik memuliakan nama-Mu, Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Sampaikan kepada kita hari ini, terimalah, renungkanlah dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, akan sampai Maranatha, di mana Yesus datang untuk menyongsong saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama yang percaya kepada Amin. Sudah ibadah kita sudah selesai.